Selamat malam Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan, umat Tuhan dimanapun setiap kita malam hari ini berada. Sebelum kita beristirahat, kita rindu untuk mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Ambil Alkitab kita masing-masing, dan jangan lupa seperti saya sudah sampaikan bahwa setiap hari Jumat malam kita ada pokok-pokok doa yang kita sudah siapkan, sehingga akhirnya setiap kita terus berdoa membawa pergumulan kita. Sebab Tuhan Yesus sendiri katakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu, bawa kepada Tuhan. Iya kan? Apapun itu, pergumulan rumah tanggamu, pergumulan keluargamu, Tuhan Yesus bilang, mari kepadaku hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan berikan kelegaan kepadamu. Saya percaya dunia di mana kita hidup adalah dunia yang selalu menawarkan kekhawatiran. Dunia di mana kita hidup adalah dunia yang selalu menawarkan ketakutan. Tapi kita hidup bukan karena melihat, kita hidup karena percaya. Sama-sama bilang sama saya hidup karena percaya. Amin. Karena kita hidup karena percaya, bukan karena melihat, maka kita memegang janji Tuhan. Nah, hari ini saudara dikasih dalam Tuhan, saya mau setiap kita mengambil Alkitab kita di rumah kita masing-masing, dan kita akan belajar firman Tuhan sebagai bahan perenungan buat kita dalam Lukas pasal 24. Lukas pasal 24 ayat 24 dan ayat yang ke-25. Lukas pasal 24 ayat 24 dan ayat 25. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi dia tidak mereka lihat. Jadi ceritanya, kasusnya atau kisahnya seperti ini. Perempuan-perempuan, Maria Magdalena, ibu Yesus, datang ke kubur setelah Yesus bangkit. Karena rencananya mereka, wanita-wanita ini akan mengurapi, iya kan? Dan ketika datang ke kubur, maka batu yang menutupi kubur sudah terbuka, dan mereka tidak melihat, tidak ada lagi mayat Yesus di sana. Akhirnya mereka memberikan kabar kepada rasul-rasul. Saudara dikasih dalam Tuhan, apa yang menjadi respon rasul-rasul? Alkitab mencatat bahwa rasul-rasul menganggap itu semua omong kosong. Bayangkan, murid-murid yang selama 3,5 tahun kurang lebih mengikut Yesus dan mendengar janji Tuhan Yesus, hampir-hampir tidak percaya. Terbukti ketika perempuan-perempuan memberi kabar, kubur kosong, mayat guru telah dicuri. Mereka lupa bahwa Yesus sudah bilang sama mereka sebelumnya bahwa 3 hari aku akan bangkit. Tapi mereka menganggap itu cuma sekedar omong kosong. Mereka menganggap, aduh mana mungkin lah. Sehingga akhirnya ketika kenyataan itu terjadi, keadaan itu terjadi, maka murid-murid Yesus, rasul-rasul, menganggap mereka omong kosong. Nah, sampai 2 orang inilah ketika mereka akan melakukan perjalanan ke Emmaus, saudara dikasih dalam Tuhan, mereka berjumpa dengan Yesus. Nah, inilah salah satu percakapannya dalam Lukas pasal 24 ayat 24 dan 25. Akhirnya apa? Yesus menegur 2 orang ini. Yesus menegur murid-muridnya. Di ayat 25 Yesus bilang begini. Lalu Yesus berkata kepada mereka, Yesus ngomong sama murid-muridnya saudara, tapi 2 orang secara khusus yang pergi ke jalan Emmaus. Yesus berkata kepada mereka, hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang dikatakan para nabi. Yesus menyamakan antara tidak percaya dengan kebodohan, antara tidak percaya dengan apa? Maka Yesus bilang sama mereka, engkau bodoh, engkau lamban hatimu, engkau tidak percaya apa yang dikatakan para nabi. Saudara dikasih dalam Tuhan, murid-murid Yesus lama ikut Yesus, tapi mereka masih meragukan apa yang Yesus sampaikan. Aku akan bangkit di hari ketiga. Sehingga mereka kayak kaget gitu, loh kok kubur kosong? Padahal itu sudah disampaikan oleh Yesus. Itu yang sudah disampaikan oleh Yesus. Tapi mereka ragu. Berarti selama ini mereka ikut Yesus tidak nyimak apa Yesus katakan.
apa yang Yesus sudah sampaikan. Bahkan mungkin mereka ingat tapi mereka ragu. Benar gak sih? Bukankah itu juga yang sering terjadi dalam kehidupan iman Kristen kita? Tuhan, saya sudah berdoa, tapi kenapa rumah tangga saya sampai saat ini belum dipulihkan? Tuhan, saya sudah berdoa, tapi kenapa sakit penyakit sampai saat ini belum dipulihkan? Tuhan, saya sudah berdoa, tapi kenapa Tuhan belum percayakan saya keturunan dalam rumah tangga saya? Tuhan, saya sudah berdoa, tapi kenapa ini, kenapa itu, kenapa ini? Saudara, di mana kepercayaanmu? Doa yang belum terjawab bukan berarti itu tidak bisa dijawab. Doa yang sampai hari ini kita gumuli belum kita lihat bukan berarti Tuhan tidak mendengar. Jangan sampai kita sama seperti murid-muridnya yang ditegur Tuhan Yesus sebagai orang yang bodoh. Lalu Yesus berkata, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu." Seperti yang dikatakan para nabi. Jangan sampai kita udah tahu banyak firman tapi kita masih ragu-ragu. Jangan sampai kita udah tahu banyak janji Tuhan tapi kita masih bisa nggak ya, mungkin nggak ya. Sama-sama bilang sama saya harus percaya. Sama-sama bilang sama saya harus percaya bahwa apa yang dikatakan Yesus pasti digenapi. Amin. Dan tahukah saudara salah satu perkataan Tuhan Yesus? Yesus bilang begini, apapun juga yang kamu doakan dan kamu minta, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Haleluya. Itu yang Yesus sampaikan. Berarti kalau Yesus sampaikan apapun juga yang kamu doakan dan kamu minta akan kamu terima, kita imani, kita katakan yes, amin. Itu sebabnya kita mau bawa setiap pergumulan kita dalam doa, karena kita tahu apa yang kita doakan kita terima. Yohanes pasal 20 ayat 25. Hal yang sama juga terjadi dalam kehidupan Thomas. Thomas dalam Yohanes 20 ayat 25. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Finally mereka melihat. Setelah perempuan-perempuan, ini masih kisah yang dalam Lukas, perempuan-perempuan membawa kabar tapi mereka gak percaya. Sampai akhirnya mereka ngalamin perjumpaan dengan Yesus sendiri. Akhirnya mereka percaya. Ketika mereka sedang kumpul makan, Yesus hadir di tengah-tengah mereka. Tapi Thomas pada saat itu tidak ada. Sampai kedatangan yang penampakan kali yang kedua di tengah-tengah murid-murid, disitulah Thomas ada. Makanya ayat 25 bilang begini, maka kata murid-murid yang lain kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Keras Thomas memang. Keras sekali Thomas. Sulit untuk percaya. Tipe-tipe Thomas ini ada, saudara. Dalam kehidupan orang percaya ada. Yang mesti melihat dulu baru percaya. Makanya Tuhan Yesus bilang apa? Di ayat 29. Coba lihat ayat 29 dari Yohanes pasal 20. Ayat 29 Yesus bilang begini. Kata Yesus kepada Thomas, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Siapa itu? Orang yang tidak melihat namun percaya siapa? Sama-sama bilang, itu saya. Sama-sama bilang, itu saya. Kita belum melihat Yesus tapi kita percaya. Itulah yang disebut iman. Dan hari-hari ini saudara dikasih dalam Tuhan, iman anak-anak Tuhan sedang digoncang dengan keadaan, dengan pergumulan, dengan masalah. Tapi kita mesti ingat, kembali lagi, semua kembali kepada firman. Jadi apa-apa lihat firman, apa-apa ingat firman, apa-apa kembali kepada firman. Apa firman Tuhan katakan? Kita hidup bukan karena melihat, kita hidup karena percaya. Makanya jangan sampai iman kita digoncang.
Karena kata Tuhan Yesus buat saudara dan saya, berbahagialah kita yang tidak melihat namun percaya. Berarti saudara dan saya adalah orang-orang yang berbahagia karena kita tidak melihat Yesus, namun kita percaya kepada Yesus. Sama-sama bilang sama saya orang berbahagia. Ayo ketik di kolom komentar, saya orang berbahagia. Kebahagiaan kita bukan karena kita memiliki segala sesuatu. Kebahagiaan kita karena kita percaya kepada Yesus sekalipun kita belum melihat. Itu perkataan Yesus. Amin. Kita adalah orang-orang yang berbahagia. Haleluya. Lukas pasal 18 Lukas pasal 18 ayat yang ke-8. Yesus bilang begini, aku berkata kepadamu, ia akan membenarkan mereka. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Yang Tuhan cari apa? Faith. Yang Tuhan cari apa? Iman. Adakah iman kutemukan? Sehingga akhirnya kita tuh mesti sadar, saudara, kalau hari-hari ini kita masih berjuang menghadapi hidup, hari-hari ini kita sedang diperhadapkan dengan masalah, diperhadapkan dengan pergumulan yang mungkin hari-hari ini kita belum lihat selesai. Tuhan mau kita lebih beriman. Kalau ada hal-hal yang kita doakan tapi tidak selesai, kita minta jangan Tuhan selesaikan, tapi berikan kita kekuatan untuk menghadapi setiap badai hidup, setiap padang gurun yang memang Tuhan izinkan saya mesti hadapi, setiap kita mesti jalani. Karena ada kalanya Tuhan biarkan kita, quote and quote, ada kalanya Tuhan biarkan kita diam di padang gurun, tapi Tuhan tidak tinggalkan. Dia pantau kita, Dia lihat kita, kita perlu kekuatan, Dia kasih kekuatan. Tapi memang kita mesti lewati, kita mesti jalani. Pastikan malam hari ini pesan ini sampai buat setiap kita, bahwa kita hidup bukan karena melihat, kita hidup karena percaya. Iman kita perkuat. Alkitab katakan iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Perbanyak merenungkan firman Tuhan, perbanyak merenungkan firman Tuhan, sehingga akhirnya setiap kita tetap terus tertanam dalam kebenaran firman Tuhan. Nah, dari firman Tuhan yang kita baca ini berarti saya ambil kesimpulan yang Tuhan Yesus mau, yang Tuhan Yesus kehendaki adalah agar setiap kita tidak hidup dalam keraguan-raguan. Karena keraguan-raguan adalah dampak dari seseorang kekurangan iman. Dia mulai kekurangan iman, dampaknya apa? Ragu-ragu. Lihat Petrus, ketika Yesus suruh turun dari perahu di tengah-tengah badai, Petrus berjalan di atas air. Tapi pada saat dia mulai merasakan anginnya kencang, dia mulai melihat ombaknya tinggi, disitulah dia mulai goyah, disitulah dia mulai tenggelam. Karena apa? Takut. Ada banyak dari kita anak-anak Tuhan karena takut, maka kita mulai menghalalkan segala cara. Ada banyak dari kita karena khawatir, kita mulai lakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Karena apa? Takut. Jangan sampai kita mengalami keraguan-raguan. Tetap ikut Tuhan, pandang salib Yesus. Kalau hari-hari ini engkau ragu terhadap apa yang kau sedang jalani hari-hari ini, saya sebagai hamba Allah, saya cuma mau ajak, ayo kembali ke firman Tuhan. Alkitab jelas katakan orang yang mendua hati dalam hidupnya tidak akan tenang. Kita nggak boleh jadi orang-orang yang saat sebentar-sebentar takut, sebentar-sebentar khawatir, kadang percaya, kadang lemah. Kalau kita tahu kita perlu firman, maka kita renungkan. Karena dari balik kita merenungkan firman, kita dapatkan kekuatan. Saya mengajak setiap umat Tuhan yang secara khusus malam hari ini ada dalam program Breakthrough and Fasting Prayer, di mana kita rindu ada terobosan iman dalam kehidupan kita. Kita nggak mau hidup kita begini-begini aja, hidup kerohanian kita gini-gini aja. Udah ikut Tuhan puluhan tahun tapi masih gampang khawatir, gampang takut, gampang cemas. Karena orang-orang seperti ini akan terus digoncangkan. Karena Alkitab jelas katakan dunia di mana kita hidup akan digoncangkan, sehingga yang tinggal tetap adalah orang-orang yang tidak tergoncangkan.
Siapa itu orang-orang yang tidak tergoncangkan? Orang-orang yang hidupnya memegang firman Tuhan. Yesus bilang begini, orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya, ia diumpamakan seperti seorang yang sedang mendirikan rumah di atas batu karang. Datang banjir, datang badai, datang angin ribut, rumah itu kuat. Kenapa? Dasarnya batu karang. Tapi ada orang yang mendengarkan firman Tuhan tapi tidak melakukannya. Orang ini seperti membangun rumah di atas pasir. Datang badai, datang angin ribut, datang banjir, hancur rumahnya. Kenapa? Dasarnya nggak kuat. Apa dasar hidup kita? Dasar hidup kita batu atau pasir? Kalau dasar hidup kita batu, maka badai hidup apapun kita kuat. Kita akan menjadi orang-orang yang keluar sebagai seorang pemenang. Nah, jadi saya pelajari Tuhan Yesus mau setiap kita tidak hidup dalam keraguan-raguan. Kenapa? Yang pertama, karena Tuhan mau kita mengalami kemenangan. Sama-sama bilang sama saya mau mengalami kemenangan. Dan Alkitab bilang apa tentang kemenangan? 1 Yohanes 5 ayat yang keempat. 1 Yohanes pasal 5 ayat yang keempat bilang begini, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Jadi yang membuat kita menang menaklukkan dunia adalah iman. Sama-sama bilang sama saya, iman. Iman yang mengalahkan dunia. Berarti kalau kita imannya down, imannya kita kendor, kita yang dilibas oleh dunia, kita yang disikat oleh dunia sedang dikasih dalam Tuhan. Kita nggak akan pernah bisa melihat perkara-perkara dahsyat. Kenapa? Karena iman kita gampang digoncang. Sampai hari ini iblis terus bekerja, saudara. Sampai hari ini iblis terus bekerja, mencari jiwa-jiwa yang dapat ditelannya. Kita katakan, siapa itu orang dapat ditelannya? Orang yang gampang stres, gampang khawatir, gampang depresi menghadapi masalah. Oh, kayak gini mas santapan iblis. Kenapa? Karena nggak ada iman. Baru dengar kabar 2023 akan ada kegelapan, kegoncangan ekonomi besar-besaran. Oh, langsung aduh gimana ya, panik. Padahal 2023 aja belum, November aja belum. Saudara dikasih dalam Tuhan, kita hidup bukan karena melihat, kita hidup karena percaya. Pastikan setiap kita mengalami kemenangan. Kapan kita mengalami kemenangan? Ketika kita mulai beriman, ya. Jadi yang pertama, karena Tuhan Yesus tidak mau kita hidup dalam keraguan-raguan. Kenapa? Karena Tuhan mau kita mengalami kemenangan, ya. Tidak ada kemenangan tanpa iman. Karena jika fokus hidup kita hanya kepada masalah, fokus hidup kita hanya pada pergumulan, kita akan lemah. Semakin hari akan semakin lemah, semakin hari akan semakin gak kuat. Makanya kalau saudara pernah dengar kata-kata, aduh pendeta saya udah gak sanggup, pendeta saya udah capek, pendeta saya udah lemah, aduh udah gak kuat saya pendeta ngadepin ini, ngadepin itu. Kenapa? Karena fokusnya kepada masalah terus. Orang-orang kayak gini gak akan pernah kuat, gak bertahan lama. Tapi coba kita fokus kepada firman. Alkitab bilang di tengah-tengah lembah kekelaman Tuhan akan berikan kita penghiburan. Jadi di tengah-tengah masalah kita dapatkan penghiburan. Jadi jangan fokus kepada masalahmu, biarlah masalah itu jalan sendiri. Toh pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat kok. Toh kekuatan Tuhan berikan selalu kepada kita kok. Pastikan setiap kita menyadari hal ini, ya. Jadi yang pertama, karena Tuhan Yesus mau setiap kita tidak hidup dalam keraguan-raguan. Maka yang pertama, karena Tuhan mau kita mengalami kemenangan. Yang kedua, kenapa Tuhan Yesus mau setiap kita tidak hidup dalam keraguan-raguan? Karena iman memampukan kita untuk tidak hidup dalam ketakutan. Jelas, di mana ada iman maka ketakutan sirna. Tapi sebaliknya, di mana tidak ada iman, ketakutan akan berkuasa. Mana yang ada dalam hidup kita? Imanmu menaklukkan ketakutan atau sebaliknya? Ketakutanmu menyirnakan iman? Tidak bisa ada dalam satu tempat ketakutan dan iman. Gak ada, saudara. Orang yang beriman pasti tidak akan mengalami ketakutan. Dia pegang janji Tuhan.
Tapi sebaliknya, orang yang kehilangan iman, dia gampang sekali takut. Dan orang kalau sudah takut, dengar baik saudara, kalau orang sudah takut, orang sudah khawatir, spirit itu, roh itu akan dia bawa kepada orang-orang di sekitarnya. Dia akan menyebarkan roh ketakutan itu, dia akan menyebarkan roh kekhawatiran itu kepada saudaranya, kepada suaminya, kepada anak-anaknya. Dia akan takut-takuti. Kenapa? Karena dia takut, dia khawatir, sehingga spirit itu dia bagikan, roh itu dia bagikan. Sehingga orang-orang di sekitar dia kalau nggak kuat jadi ikut-ikutan takut, jadi ikut-ikutan khawatir, jadi ikut-ikutan stres. Kenapa? Karena spirit itu dibagikan. Saudara dikasih dalam Tuhan, hari ini kita diingatkan, di mana ada iman, maka ketakutan, kekhawatiran akan sirna. Tapi sebaliknya, kalau engkau mulai tawar hati, kau mulai bimbang, kau tidak lagi mulai beriman, maka pelan tapi pasti ketakutan, kekhawatiran akan menggerogoti hidup kita. Apa yang kita taruh dalam hati kita? Iman, kepercayaanmu kepada Allah, atau justru ketakutan, kekhawatiranmu yang semakin hari semakin membesar? 2 Raja-Raja pasal 6. 2 Raja-Raja pasal 6 ayat yang ke-16. 2 Raja-Raja pasal 6 ayat yang ke-16. Jawabnya, jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Jadi suatu kali, saudara dikasih dalam Tuhan, ada Elisa bersama dengan bujangnya, ada di satu kota yang bernama Dotan. Kota itu dikepung oleh musuh pada saat itu, sehingga akhirnya bujang Elisa ini stres. Dia bilang, binasa kita, Tuanku, binasa kita, ada musuh di sekeliling kota kita. Tapi Elisa dengan tenangnya bilang, masih banyak yang menyertai kita daripada yang menyerang kita. Padahal pada saat itu kalau dilihat mata fisik, lebih banyak yang menyerang mereka, yang mengelilingi mereka, yang mengepung mereka. Tapi apa yang terjadi? Elisa tenang, karena Elisa tahu yang menyertainya lebih kuat. Itulah iman, saudaraku. Itulah iman. Ya, ayat 17 coba lihat. Lalu berdoalah Elisa, ya Tuhan, bukalah kiranya matanya supaya ia melihat. Maka Tuhan membuka mata bujang itu sehingga ia melihat. Tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Dia putus-putus TikTok. Saudara dikasih dalam Tuhan, kita lihat bujang Elisa ini melihat apa yang menjadi fisik, tetapi Elisa melihat dengan mata imannya. Sekarang saya mau tanya, setiap kita mau melihat dengan mata jasmani atau mata rohani? Setiap kita punya masalah, setiap kita punya pergumulan, tapi semua tergantung kita. Apakah kita mau melihat dengan cara Tuhan melihat, atau kita mau melihat dari sudut pandang kita sebagai manusia melihat? Semua ada di kita. Kalau engkau mau tetap kuat, belajar untuk melihat dari sudut pandang Tuhan melihat. Kita hidup karena kita tahu kita pegang janji Tuhan. Jadi apapun yang hari-hari ini kita gumuli, apapun yang hari-hari kita alami, kita ingat, saya masih punya Tuhan yang menyelesaikan perkara saya. Saya masih punya Tuhan yang baginya tidak ada perkara yang mustahil. Saya masih punya Tuhan yang akan mengerjakan perkara-perkara dahsyat. Saya masih punya Tuhan, itu kita perkatakan, itu yang kita imani. Ya, yang kedua, karena iman memampukan kita untuk tidak hidup dalam ketakutan. Dan yang ketiga, yang terakhir, kenapa Tuhan Yesus mau setiap kita tidak hidup dalam kekhawatiran, tidak hidup dalam keraguan-raguan? Maksud saya, kenapa? Karena yang pertama, Tuhan mau kita mengalami kemenangan, dan iman akan membuat kita menang. Yang kedua, karena Tuhan Yesus mau agar setiap kita untuk tidak hidup dalam ketakutan. Karena iman memampukan kita untuk tidak hidup dalam ketakutan. Iman memampukan kita untuk melihat perkara-perkara dahsyat. Semua karena iman.
Sesuai dengan imanmu jadi padamu, Tuhan Yesus bilang. Dan yang ketiga, yang terakhir, kenapa Tuhan Yesus mau kita tidak hidup dalam keraguan-raguan? Karena Tuhan mau setiap kita dapat menikmati apa yang menjadi berkat janji Tuhan. Itu kerinduan Tuhan. Tuhan berjanji, dan Dia akan menepati apa yang Dia janjikan. Kuncinya satu, engkau percaya nggak? Atau engkau ragu-ragu? Dari 12 orang yang diutus Musa untuk memantau, untuk memata-matai Kanaan, 10 membawa berita menakutkan, tapi 2, yakni Yosua dan Kaleb, membawa berita yang membuat mereka berani berperang. Apa yang akhirnya terjadi? 10 yang membawa berita menakutkan. Oleh karena apa mereka membawa berita menakutkan? Karena gak punya iman, gak percaya janji Tuhan. Padahal Tuhan bilang, aku menyertai kamu, masuk ke sana, aku akan membawa engkau masuk ke tanah yang berlimpah susu dan madu. Tapi mereka takut, nggak bisa, di sana banyak orang-orang besar, nggak bisa, kita akan dimakannya, kita akan dilahapnya. Ini akan membuat kita takut, itu akan membuat kita takut. Tapi Yosua dan Kaleb berbeda. Betul, di sana ada orang-orang besar, ada suku-suku enak, tapi Tuhan yang menyertai kita akan memampukan kita untuk melawan setiap mereka. Itu sebabnya mereka masuk dan menikmati janji Tuhan. Karena apa? Percaya. Hari ini saya mau tanya buat saudara, secara khusus malam hari ini, percayakah engkau bahwa Tuhan bisa pulihkan rumah tanggamu? Percayakah engkau bahwa Tuhan bisa sanggup sembuhkan sakit penyakitmu? Percayakah engkau bahwa Tuhan bisa pakai masa mudamu untuk melihat hari depan yang penuh harapan? Percayakah engkau bahwa rumah tanggamu bisa dipulihkan, ekonomi bisa dipulihkan? Percayakah engkau? Kalau engkau percaya, malam hari ini secara khusus saya mau berdoa buat saudara. Hanya engkau yang percaya dan hanya engkau yang mau menaruh tangan kananmu di dada. Saya mau berdoa buat saudara. Tundukkan kepala kita. Di rumah kita masing-masing kita datang kepada Tuhan. Saya ajak setiap kita, secara khusus umatmu Tuhan, yang mau didoakan secara khusus, taruh tangan kananmu di dada. Bapa, hamba berdoa buat setiap anak-anak Tuhan di rumah mereka masing-masing, mereka yang menaruh tangan kanan mereka di dada, mereka mau percaya kepada Tuhan. Ampuni mereka kalau mereka hari-hari ini ragu, khawatir, cemas, bimbang, takut menghadapi apa yang mungkin hari-hari ini mereka hadapi. Namun hari ini kami dengarkan firman Tuhan. Namun hari ini kami diteguhkan, kami diingatkan bahwa bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Itu sebabnya kami mau menaruh tangan kanan kami di dada ya Tuhan. Tanda kami mau dipulihkan, kami mau beriman, kami mau percaya, sehingga ketakutan, kekhawatiran itu sirna dari hidup kami dalam nama Yesus. Hamba doa, Tuhan jamah satu persatu, Tuhan pulihkan dalam nama Yesus, sehingga anak-anak Tuhan di rumah mereka masing-masing mengalami lawatan Tuhan, mengalami mujizat, mengalami kuasa di dalam nama Yesus terjadi. Tanamkan dalam imanmu, engkau akan mengalami janji Tuhan, engkau akan mengalami terobosan. Tanamkan dalam imanmu dan mulai perkatakan. Hal-hal dahsyat akan kita temukan, hal-hal dahsyat kita akan dapati, karena percaya kepada Kristus. Karena firman Tuhan ingatkan kepada kita, orang yang percaya kepada Yesus tidak akan pernah dipermalukan. Bapa, apa yang Tuhan taruh dalam hati hamba sudah hamba sampaikan. Hamba berdoa sehingga firman termaterai dalam hati kami, terpatri dalam hidup kami, dan langkah hidup kami senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Hamba berdoa ya Bapa, kalau ada anak-anak Tuhan yang hari-hari ini ragu, kalau ada anak-anak Tuhan yang hari-hari ini khawatir, hamba berdoa biar Roh Kudus jamah hati mereka. Ingatkan mereka untuk tetap terus menantikan Tuhan, karena pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Tidak pernah terlambat, tidak pernah terlalu cepat. Tuhan yang akan menyatakan kuasa-Mu dalam kehidupan mereka, di dalam nama Yesus. Hamba membawa setiap pergumulan umat-Mu, mereka yang berdoa pada malam hari ini di rumah mereka masing-masing, dengan kesungguhan hati mereka datang kepada Tuhan.
Mereka membawa setiap apa yang menjadi pokok-pokok doa mereka secara khusus, yang mereka sudah tuliskan di selembar kertas sebagai formulir doa. Dan di tangan kami malam hari ini ya Tuhan, kami memegang formulir-formulir doa yang sudah kami tuliskan buat setiap pokok-pokok doa yang kami bawa di altar kudus Tuhan, di tangan hamba maupun di tangan umat Tuhan di rumah mereka masing-masing. Ada beban doa, ada pokok-pokok doa, ada formulir yang sudah kami tuliskan. Sampai hari ini kami tahu ya Tuhan, bahwa bagimu tidak ada perkara yang mustahil. Sampai hari ini kami percaya bahwa bagi Tuhan Yesus tidak ada yang mustahil. Itu sebabnya kami mengangkat setiap pokok-pokok doa kami angkat di altar kudus Tuhan malam hari ini. Kami perkatakan di dalam nama Yesus, umat Tuhan, angkat pokok-pokok doamu, formulir doamu yang sudah engkau tuliskan, pokok-pokok doa, angkat di rumahmu masing-masing. Dan percaya, kita sudah belajar firman Tuhan, imanmu mengalahkan dunia. Di mana ada iman, tidak ada ketakutan dan kekhawatiran dan keraguan-raguan. Itu sebabnya kami mengangkat pokok-pokok doa kami, formulir doa ini ya Tuhan, sebagai tanda kepercayaan kami kepada Kristus yang menjawab setiap doa-doa kami jauh melebihi dari apa yang kami bayangkan dan doakan. Kami doa dalam nama Yesus, satu persatu dari setiap pokok doa ini kami akan lihat Tuhan jawab tepat pada waktu Tuhan dengan cara-cara Tuhan yang ajaib. Di dalam nama Tuhan Yesus terjadi. Terima kasih Bapa. Turunkan setiap pokok doa kita, tanamkan dalam imanmu. Engkau sudah menerima jawaban doa. Karena Tuhan Yesus ingatkan buat setiap kita, apapun juga yang kamu doakan dan kamu minta, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Jangan bimbang, karena orang bimbang tidak mendapatkan apapun. Jangan ragu, karena orang ragu tidak akan mendapatkan apapun. Percaya, sesuai dengan imanmu jadi padamu. Bapa, malam hari ini kami bersyukur, kami boleh bersama-sama berdoa, bersekutu kepada Tuhan. Dan kami percaya jerih lelah kami dalam kami mencari Tuhan tidak ada yang sia-sia. Allah berkati umatmu satu persatu di rumah mereka masing-masing. Dengan segala pergumulan mereka kami bawa, karena kami percaya Yesus mengatakan, mari kepadaku hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Kami datang dengan hati yang hancur kepada Tuhan. Kami tahu Tuhan akan berikan kami kelegaan. Kami tahu Tuhan akan berikan kami kekuatan, kemampuan untuk terus menghadapi badai hidup, dan kami keluar sebagai orang-orang yang lebih daripada menang. Terpujilah Tuhan kekal selama-lamanya. Terima kasih buat malam hari ini Bapa. Kami selesai memuji menyembah Tuhan, kami selesai merenungkan firman Tuhan, kami selesai berdoa malam hari ini. Teguhkan langkah kami ya Allah. Mampukan kami untuk kami melihat janji Tuhan digenapi dalam kehidupan kami. Dan kami percaya hari-hari ke depan akan menjadi hari-hari di mana kami melihat doa-doa kami satu persatu Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Karena kami percaya Yesus kami setia. Terpujilah Tuhan. Kalau sebentar kami akan kembali untuk beristirahat. Berkat-Mu ada atas umat-Mu Tuhan. Di rumah mereka masing-masing, keluarga rumah tangga mereka diberkati, pekerjaan usaha mereka diberkati, kesehatan mereka diberkati. Bahkan apapun yang dikerjakan tangan mereka dibuat tangan Tuhan berhasil. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Bersama-sama kita katakan amin. Haleluya. Saudara dikasih dalam Tuhan, kita sudah belajar firman Tuhan. Terus beriman, terus percaya, pegang janji Tuhan. Jangan fokus dengan apa yang kau lihat, karena apa yang kau lihat itu sifatnya sementara. Apa yang kau lihat tidak bisa mempengaruhi imanmu. Tetap pegang janji Tuhan, karena itu yang pasti terjadi dalam kehidupan kita. Doa saya menyertai setiap kita. Saudara dikasih dalam Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat malam, selamat beristirahat. Shalom.